Wisconsin telah menjadi rumah bagi segelintir pembunuh berantai terkenal sepanjang sejarah. Kita sebut saja Ed Gein, Frank Spanbauer, Walter Ellis, dan masih banyak lagi. Tapi mungkin tidak ada lagi yang lebih gila daripada Jeffrey Dahmer. Sering dikenal sebagai kanibal dari Milwaukee, Jeffrey Dahmer bertanggung jawab atas pembunuhan dan mutilasi 17 anak muda antara tahun 1978 dan 1991. Sementara pembunuhan itu sendiri sudah cukup mengerikan, Dahmer melakukan hal yang lebih gila dengan menyimpan berbagai bagian tubuh sebagai souvenirnya. Termasuk anggota badan yang terpotong dan tengkorak manusia. Dan dalam beberapa kasus, dia bahkan memakan dan berhubungan badan dengannya. Entah disengaja atau tidak, korban Dahmer adalah orang dari kalangan marginal dan minoritas. Sudah bukan sebuah rahasia bahwa di tahun tersebut, isu rasial sedang tinggi-tingginya di negara itu. Jadi jika ada orang kulit hitam atau kaum imigran hilang, maka pihak polisi tidak begitu menghiraukannya. Ditambah lagi, area tempat Dahmer mencari mangsa adalah daerah dengan tingkat kejahatan atau penggunaan narkoba yang sangat tinggi. Ini adalah lokasi yang sangat tepat, sehingga dia tidak mudah ditangkap atau dicurigai. Rata-rata korban dari Dahmer adalah orang berkulit hitam, berasal dari keluarga miskin dan gay. Kurang minoritas apa coba? Dan inilah plot cerita dari seorang Jeffrey Leonard Dahmer. Tidak seperti rata-rata pembunuh berantai lainnya, masa kecil Dahmer tidak dipenuhi dengan pelecehan dan kekerasan secara fisik. Ia lahir tanggal 21 Mei 1960 dari Lionel dan Joyce Dahmer. Ayahnya seorang mahasiswa kedokteran dan ibunya adalah seorang instruktur mesin teletype. Sebagai seorang anak laki-laki, dia adalah anak yang bahagia dan lincah dengan keterampilan sosial yang baik. Dia sangat tertarik pada binatang, sering mengumpulkan serangga di toples dan membawanya pulang. Semuanya mendadak berubah ketika Dahmer mulai masuk kelas 1. Ibunya menderita beberapa penyakit yang membuatnya lemah dan terbaring di tempat tidur. Dan dengan suaminya yang menghabiskan banyak waktu untuk belajar, hal ini membuatnya selalu bepergian dan jauh dari rumah untuk waktu yang lama. Tepat sebelum ulang tahunnya yang keempat, Dahmer menjalani operasi pengangkatan hernia ganda. Dan setelah itu, Dahmer menjadi anak laki-laki yang berbeda. Hilang sudah anak yang aktif dan energik, dan sebagai gantinya adalah dia menjadi anak pemalu yang menghabiskan seluruh waktunya sendirian. Memang, waktu kecil Dahmer tidak mengalami pelecehan atau kekerasan secara fisik, tapi yang jelas, mentalnya yang terserang. Dia sering melihat orang tuanya bertengkar hampir setiap hari, yang berujung perceraian pada tahun 1978. Ketertarikan Dahmer terhadap hewan merupakan peran dari ayahnya. Dahmer sangat dekat dengan ayahnya tersebut. Mereka sering melakukan penelitian terhadap hewan-hewan yang sudah mati. Sejak kecil, Dahmer sudah diperkenalkan dengan hal seperti itu oleh ayahnya. Pada dasarnya, ini adalah pengetahuan sains yang diberikan oleh ayahnya. Ketertarikan Dahmer pada hewan berubah menjadi aneh tidak lama kemudian. Tapi alih-alih mengumpulkan serangga dalam toples, dia akan mengambil hewan mati dari pinggir jalan, membawanya pulang dan memotong-motongnya. Beberapa teman dari Dahmer saat ini terkesima oleh minatnya yang aneh tersebut. Dan tak lama kemudian, Dahmer tidak memiliki teman sama sekali. Pada usia 8 tahun, Dahmer bertanya kepada ayahnya apa yang akan terjadi jika dia merendam sisa tulang ayam dalam bleach. Ayahnya, yang seorang ahli kimia profesional, berasumsi bahwa putranya tertarik pada eksperimen ilmiah. Namun, alasan Dahmer untuk bertanya jauh lebih menyeramkan. Ketertarikannya yang suram ini nantinya akan bergema dalam kehidupan dewasanya. Terlepas dari sifatnya yang tertutup, Dahmer sangat disukai di sekolah dan dianggap sebagai anak yang sopan dan berkelakuan baik. Para guru menyukainya dan dia selalu mendapatkan nilai yang bagus. Walaupun dia terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk olahraga dan musik, dia tetap menjadi anak laki-laki yang kesepian dan selalu menyendiri. Sepulang sekolah, ketika anak-anak lainnya bermain, Dahmer mengumpulkan dan memotong-motong bangkai hewan di jalan. Obsesi terhadap mutilasi ini meluas ke bagian lain dari kehidupan Dahmer. Ketika usia 16 tahun, fantasi seksualnya mulai berkembang. Dan Dahmer menyadari bahwa dia memiliki keinginan untuk mendominasi dan menundukkan orang lain. Digabungkan dengan hobinya yang memutilasi, dan bersama hal-hal tersebut menciptakan serangkaian fantasi yang melenceng dan mengganggu yang pada akhirnya akan ditindaklanjuti oleh Dahmer. Ia pun menyadari bahwa dirinya adalah seorang homoseksual yang pada saat itu masih dianggap memalukan. Dahmer tahu bahwa fantasinya tidak normal dan dikombinasikan dengan orientasi seksualnya membuat dia menjadi bingung dan malu. Untuk melawan rasa malu tersebut, Dahmer beralih ke alkohol.
Dia sering datang ke sekolah sambil minum scotch dari gelas plastik, kadang-kadang bahkan mabuk berat di dalam kelas. Dahmer tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kehidupannya sedang berantakan waktu itu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan mabuk. Fantasi seksualnya mulai menghantuinya dan orang tuanya sekarang berpisah. Sosok seorang ayah yang dia idolakan tidak ada bersamanya selama berbulan-bulan. Ditambah lagi ibunya pergi dari rumah. Dia telah kehilangan teman-teman masa kecilnya. Dan memotong-motong hewan mati tidak lagi memenuhi hasratnya yang melenceng. Dia menginginkan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dahmer melakukan pembunuhan pertamanya ketika dia baru berusia 18 tahun. Kurang dari 3 minggu setelah lulus SMA. Stephen Hicks adalah seorang anak berumur 18 tahun. Dia memberhentikan mobil di jalan untuk mencari tumpangan untuk menonton konser di Lockwood Corners. Dan itu adalah mobil Dahmer. Sebelum mengantarnya ke konser tersebut, Dahmer mengundang Hicks ke rumahnya untuk minum dan berjanji akan mengantarkannya setelah itu. Dan setelah beberapa jam, Hicks memberitahu Dahmer bahwa dia harus segera pergi karena konser akan segera dimulai dalam beberapa jam. Tapi Dahmer yang selalu ditinggal orang-orang di sekitarnya merasa dia akan ditinggalkan sekali lagi oleh orang yang baru saja ditemuinya itu. Dan dia menolak hal itu. Kemudian dia menyerang kepala Hicks dengan barbel. Kemudian menjakiknya sampai mati saat Hicks terjatuh. Dahmer membawa mayat Hicks ke ruang bawah tanahnya. Lalu memutilasi tubuhnya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan pada begitu banyak hewan selama bertahun-tahun. Dia mengekstraksi tulang, menghancurkannya menjadi bubuk dan menyebarkannya di perkarangan rumahnya. Lalu menggunakan asam untuk melarutkan apapun yang tersisa. Dahmer pernah mengatakan pada saat interview setelah dia ditangkap pada tahun 1991. Tidak ada yang benar-benar normal sejak saat itu. Itu mencemari seluruh hidup saya. Dan saya berpikir bahwa saya akan mencoba untuk hidup senormal mungkin dan menguburnya. Ingatan tentangnya dan segalanya. Tapi hal-hal seperti itu tidak terkubur selamanya. Seperti luka bernanah, bukannya membaik, malah semakin parah hingga akhirnya pecah. Beberapa bulan setelah itu, ayah Dahmer memasukkannya ke Ohio State University dan mengambil jurusan manajemen dan bisnis. Tapi tidak satu pun dari pelajarannya mendapatkan nilai bagus. Bahkan IPK-nya saat itu hanya 0,4 dari 4. Dan setelah 3 bulan, dia di drop out dari kampus karena begitu banyak pelanggaran yang dilakukan. Ayah Dahmer yang sudah terlalu putus asa menyuruhnya untuk masuk ke militer. Sebenarnya, apa yang dilakukan Dahmer di militer sebagai ahli medis tidaklah begitu buruk. Bahkan dia berada di atas rata-rata prajurit lainnya. Namun, sekali lagi, hobinya terhadap alkohol membuatnya dikeluarkan dengan hormat. Korban Dahmer yang kedua terjadi pada tanggal 20 November 1987. Saat itu, Dahmer tinggal bersama neneknya. Dia bertemu dengan seorang pria berusia 25 tahun, yaitu Stephen Tuomi di sebuah bar. Dan membujuknya untuk pergi ke Ambassador Hotel di Milwaukee. Menurut Dahmer, dia tidak berniat membunuh Tuomi, melainkan hanya bermaksud untuk membiusnya dan berbaring di sampingnya sambil menggrepe-grepe tubuhnya. Namun, keesokan paginya, Dahmer terbangun dan menemukan Tuomi terbaring di tempat tidur. Dadanya hancur dan lebam, darah merembes dari sudut mulutnya, dan kepalan tangan serta satu lengan Dahmer terlihat memar. Dahmer menyatakan dia tidak ingat pernah membunuh Tuomi. Untuk membuang jenazah Tuomi, Dahmer membeli sebuah koper besar untuk mengangkut jenazahnya ke kediaman neneknya. Seminggu kemudian, dia mencincangnya untuk dijadikan potongan-potongan kecil. Kemudian, dia membungkusnya menjadi beberapa kantong plastik, kemudian membuangnya ke tempat sampah. Tetapi tidak dengan kepalanya. Dahmer menyimpannya untuk dirinya sendiri. Yang mengesankan adalah semua itu dia lakukan hanya dalam 2 jam. Gilanya lagi adalah bagian kepala yang dia simpan itu dia coba untuk diawetkan dan digunakan untuk bacol. Tahu kan apa itu bacol? Pembunuhan Dahmer terhadap Tuomi tidak membuatnya berhenti, malah semakin menjadi. Dan sejak saat itu dia mulai dengan sengaja mencari mangsa. Dia sering mengunjungi bar gay, di mana dia bertemu dengan pria kulit hitam muda dan membujuk mereka pulang, di mana dia akan memberi mereka minuman sampai dia menemukan kesempatan untuk membius mereka. Kemudian dia memperkosa dan mencekik mereka sampai mereka pingsan. Dimulai dengan korban kelimanya, Anthony Shears, Dahmer mulai mengawetkan berbagai bagian tubuh, alih-alih melarutkannya dalam asam. Dia memenggal Shears dan memotong tangan dan alat kelaminnya, lalu memasukkannya ke dalam toples berisi aseton. Antara Januari 1988 dan Juli 1991, Dahmer membunuh 12 orang lagi, sehingga total korbannya menjadi 17. Keahliannya dalam merayu pria kembali ke apartemennya semakin handal. Setelah bertemu pria di bar gay, dia akan menawarkan uang kepada mereka untuk berpose untuk foto tanpa busana. Begitu berada di apartemennya, dia mencampurkan obat ke dalam alkohol.
Saat mereka cukup rentan dan lemah, Dahmer segera melakukan serangan dengan cepat. Salah satu korban Dahmer yaitu Conrad menjadi objek sains. Dahmer mengebor lubang di tengkoraknya dan menyuntikannya dengan asam klorida saat dia masih hidup. Dia kemudian menyeret Conrad ke kamar tidurnya, di mana salah satu korban sebelumnya masih terbaring. Dahmer percaya bahwa menyuntikkan asam ke otak korbannya akan membuat mereka terus-menerus tunduk dan patuh. Tetapi ternyata tidak berhasil. Setelah korbannya kehilangan nyawa, dia mengambil foto korbannya, baik sebelum dan sesudah memotongnya. Dia kemudian menyimpan berbagai bagian tubuh di lemari esnya dan secara bertahap mengkonsumsinya. Dia mulai terlibat dalam nekrofilia dengan tubuh penuh darah dan organ yang terputus. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Dahmer bertemu dengan Tracy Edward yang berusia 32 tahun. Edward rencananya akan menjadi korban seperti yang lainnya, tetapi tidak berjalan sesuai rencana Dahmer. Edward masuk ke apartemen Dahmer, tetapi dia segera menyadari sejumlah hal yang tampak tidak biasa. Bau menyengat yang tidak enak, kaleng asam klorida, dan masih banyak lagi. Benar saja, Dahmer mencoba memborgol kedua tangan Edward. Tetapi Edward menolak. Dahmer kemudian mengulurkan pisau dan menyuruh Edward membuka pakaian agar dia bisa memotretnya. Edward mencoba untuk merayu cukup lama untuk membuat Dahmer tenang. Akhirnya, Dahmer meletakkan senjatanya dan keduanya duduk di sofa. Saat Dahmer meletakkan kepalanya di dada Edward, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan memakan jantungnya. Edward menunggu sampai perhatian Dahmer teralihkan, lalu menjotos wajahnya dan lari menyelamatkan diri. Di luar apartemen, Edward menghentikan dua petugas polisi dan membawa mereka kembali ke apartemen Dahmer. Dahmer menyapa kedua petugas itu dengan senyuman ketika mereka tiba di depan pintunya. Mereka memaksa masuk dan memeriksa tempat itu. Pertama-tama mereka menemukan sejumlah foto mayat dalam berbagai tahap pembusukan di laci kamar tidur Dahmer. Para petugas mencatat bahwa foto-foto itu diambil di ruangan yang sama tempat mereka berdiri. Dahmer menyadari bahwa permainannya sudah habis dan mulai menyerang para petugas. Tetapi dia segera dilumpuhkan dan diborgol ke tanah. Menyusul pencarian yang lebih menyeluruh di apartemen 213 yang akan segera terkenal, polisi menemukan 4 kepala, 7 tengkorak manusia, 2 hati manusia, 1 otot bisep, sekantong organ manusia yang bercampur, 2 kerangka utuh, sepasang tangan, 2 kelamin yang dimutilasi, kulit kepala, dan 3 batang tubuh utuh dilarutkan dalam tong sampah. Meskipun dia mencoba untuk mengaku tidak bersalah dengan alasan kejiwaan, psikolog memutuskan bahwa Jeffrey Dahmer cukup waras untuk diadili. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan besar. Bahkan John Wayne Gacy yang juga seorang serial killer mengatakan kalau yang dilakukan oleh Dahmer bukanlah berasal dari orang gila, maka kegilaan yang sebenarnya itu seperti apa? Kemudian Dahmer didiagnosis dengan berbagai penyakit mental, termasuk borderline personality disorder, schizotypal personality disorder, dan psychotic disorder. Setelah mengakui 17 pembunuhan yang dituduhkan kepadanya, Dahmer dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Mei 1992. Namun, Dahmer tidak akan bertahan lama di balik jeruji besi. Dia hanya bertahan 2,5 tahun. Pada tanggal 28 November 1994, Dahmer ditinggalkan sendirian di kamar mandi penjara bersama 2 narapidana lainnya. Salah satunya adalah seorang pria bernama Christopher Scarfer yang menjalani hukuman seumur hidup karena pembunuhan. Saat penjaga kembali, mereka menemukan Dahmer tergeletak di lantai kamar mandi dengan darah keluar dari dahinya. Scarfer telah menyerangnya dengan sebatang logam yang dia curi dari gym penjara. Dahmer dilarikan ke rumah sakit, tetapi meninggal beberapa jam kemudian karena lukanya terlalu parah. Kisah Dahmer telah dicatat berkali-kali, terutama dalam film biografi Dahmer 2002. Ada juga film My Friend Dahmer tahun 2017 yang mengisahkan kehidupan Dahmer hingga pembunuhan pertamanya. Film ini didasarkan pada novel grafis yang ditulis oleh Curtis John Beckdorf, teman masa kecil Dahmer. Ada juga sejumlah film dokumenter yang didedikasikan untuk kehidupan Jeffrey, termasuk episode Most Evil dan Dahmer on Dahmer, A Serial Killer Speaks. Salah satu yang terbaru menampilkan cuplikan wawancara terkenal dengan Jeffrey Dahmer yang dilakukan oleh Stone Phillips, di mana Dahmer membahas kejahatannya dan motivasinya secara mendetail. Dan yang terakhir dan banyak menuai kontroversi dan penghargaan yaitu The Jeffrey Dahmer Story tahun 2022 yang ditayangkan oleh Netflix. Itulah tadi kisah panjang dan sangat gelap dari seorang jenius, penyendiri, dan peminum, Jeffrey Lionel Dahmer. Terima kasih yang masih setia sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.